Waktu itu pertanyaan daripada kabar eskrim adalah, lalu bagaimana dengan anaknya? Karena ada anaknya 4 dan ada masih di bawah umur. Lalu saya katakan saya bersedia mengadopsi anaknya dan saya berjanji akan membiayai sekolahnya sampai pendidikan yang paling tinggi sampai ke jenjang doktoral. Yang penting jangan sampai orang berpikiran bahwa hukum di Indonesia bisa dipermainkan. Maka demi kepastian hukum dan keadilan, saya mohon dengan sangat supaya Putri Chandrawati segera dijadikan tersangka. Selain itu juga saya sudah pergi tadi malam kemarin maksudnya ke Jambi untuk mendapatkan 5 surat kuasa lagi, 4 untuk pidana, 1 perdata, untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini yang terus menghina hukum kita. Karena saya punya kepentingan supaya Polri ini terselamatkan dari jerat mafia atau sandera mafia. Itulah sebabnya saya juga meminta perhatian Presiden agar dibentuk segera tim penyidik koneksitas atau penyidik independen melibatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara sama PPATK. Tetapi sayang Presiden tidak begitu peduli, hanya mengatakan buka seterang-terangnya tanpa ada action yang nyata, sehingga kasihan institusi Polri di mana di kepolisian ini ada bekerja kurang lebih 427.000 sampai 430.000 Polri, tapi tersandra mereka itu menjadi buruk citranya hanya karena Presiden tidak mau membentuk tim penyidik independen. Perlu diketahui kenapa perlu tim penyidik independen ini, karena penyidik mulai dari perwira pertama, perwira menengah sampai perwira tinggi, mulai daripada bintang 1 sampai bintang 3, mereka sangat ketakutan. Kasihan mereka itu bekerja dengan sangat ketakutan. Oleh karena itu, karena mereka sudah mencurahkan isi hatinya kepada saya, cuma Bang Kamarudin Simanjuntak aja yang tidak takut. Kami semua takut katanya. Artinya betapa besarnya pengaruh mafia ini mencengkeram institusi Polri ini, sehingga saya melakukan gerakan moral untuk merebut kembali Polri kita, polisi kita. Karena kita sampai kapanpun ada negara ini kita memerlukan Polri. Oleh karena itu, ayo dong masyarakat Indonesia kita selamatkan institusi Polri ini dari cengkeraman mafia. Bila perlu mafia ini kita usir dari Indonesia, karena mereka ini sangat merusak dengan cara mengirimkan uang, barang dan sebagainya berupa hantaran-hantaran kepada pejabat Polri, sehingga pejabat Polri ini tidak mengabdi lagi kepada masyarakat tapi mengabdi kepada kepentingan mafia. Itu sebabnya saya sering membiayai perkara, sampai ratusan perkara saya biayai untuk melakukan gugatan kepada lembaga-lembaga pemerintah termasuk Presiden dan menteri-menterinya, tetapi saya lihat tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu saya merasa perlu keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Rote. Ayo dong kita sama-sama kita selamatkan Polri, selamatkan lembaga-lembaga negara, karena inilah kejahatan daripada pemerintah atau government crime, atau inilah kejahatan organisasi atau organized crime, karena melibatkan Polri, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan dan sebagainya. Oleh karena itu inilah waktunya untuk mereposisi Polri, jangan lagi dibawa kekuasaan politik, jangan lagi dibawa cengkeraman. Apa tantangan Indonesia? Kita perlu orang yang bisa melakukan terobosan, membongkar yang sekarang berbelit-belit, melakukan tindakan-tindakan yang outside the box. Dan itu hanya bisa dilakukan jika dia bukan bagian dari masalah. Kalau dia bagian dari masalah, there is no way he will fix it. Kita sudah melihat selama beberapa tahun ini. Jika bagian dari masalah nggak mungkin. Karena itu jangan cari orang yang bagian dari masalah. Kita baru saja merayakan hari kemerdekaan dengan penuh gembira ya, sampai ada yang joget massal segala macam. Tapi selebrasinya jangan lama-lama ya, karena minggu depan bakal ada kado kemerdekaan. Ya, menurut Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Jokowi minggu depan akan mengumumkan kenaikan harga BBM, Pertalite dan solar. Ini dilakukan karena subsidi BBM sudah benar-benar membebani APBN mencapai 502 triliun rupiah. Nah ini anehnya, kenapa ya kalau pembangunan IKN, kereta cepat, atau proyek-proyek infrastruktur lainnya yang akhirnya juga banyak bermasalah, nggak pernah tuh dibilang membebani APBN, padahal pakai utang juga, ujung-ujungnya pakai duit APBN juga. Lagian saya juga ragu, apa benar ini subsidi BBM kita itu mencapai 502 triliun rupiah? Karena menurut beberapa pakar ekonomi, salah satunya yang saya baca barusan ini adalah menurut Antoni Budiawan ya, bahwa
subsidi kita itu tidak mencapai 502 triliun. Karena faktanya menurut Undang-Undang APBN nomor 6 tahun 2021, anggaran subsidi BBM itu adalah 206,96 triliun rupiah. Bahkan menurut realisasi APBN hingga Juni hanya 75,59 triliun. Aduh, jauh dari 500 triliun ini ya. Nah, seandainya saja kita masih punya wakil rakyat atau anggota dewan yang terhormat ya, yang bisa memanggil menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang mengatakan bahwa subsidi kita adalah 502 triliun, tentunya ini kan bisa mengklarifikasi ya faktanya seperti apa. Tapi anggota dewan kita ya sudahlah.